Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang sektor pertanian dan industri di Indonesia. Perkenalkan, dari kelompok 6, saya pribadi Arina Mustafia, NIM 1861239, Mamluatul Hikmah, Faikotun Nur Ulandari, dan Alvin Nur Aziza. Selanjutnya di dalam aspek pertanian dan industri terdapat 6 komponen yang akan dibahas. Yang pertama, peranan dari sektor pertanian dan industri. Yang kedua, pembangunan dari sektor pertanian dan industri, konsep ketahanan pangan, konsep nilai tukar petani atau biasa yang lebih dikenal dengan NPT, keterkaitan antara sektor pertanian dan industri, dan yang terakhir daya saing sektor pertanian dan industri. Yang pertama, peranan dari sektor pertanian dan industri. Mengapa sektor pertanian dan industri dijadikan sektor yang paling penting di negara Indonesia? Memang di dalam negara Indonesia terdapat banyak sektor yang dianggap penting, namun yang menjadi utama adalah sektor pertanian dan industri. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang beragam dan berlimpah. Ini sudah menjadi kodrat jika sumber daya alam di negara kita sudah dikenal dengan negara agraris, yang artinya negara kita mengandalkan pada aspek pertaniannya. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Hal ini disebabkan memang sudah beberapa data yang menyebutkan memang aspek pertanian menyumbang PDB terbesar di dalam perekonomian negara Indonesia. Yang ketiga, sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Mengingat aspek pertanian dan sektor pertanian ini tidak menginginkan kategori khusus untuk bisa dilakukan, maka aspek pertanian menjadi pilihan bagi masyarakat yang memang mungkin standar pendidikannya rendah, sehingga mereka mempertahankan hidup dengan melakukan pekerjaan di sektor pertanian ini. Yang terakhir, menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Memang tidak bisa dipungkiri jika pertanian itu memang berkembang di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Ya, meskipun di daerah perkotaan memang kita banyak menjumpai juga yang adanya hamparan sawah dan semacamnya, namun itu tidak bisa mengalahkan sumber daya alamnya memang lebih banyak di pedesaan. Kurang lebihnya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Aziza, NIM 1861196. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama menyumbang produk domestik bruto nasional, yang kedua memberikan kesempatan kerja, yang ketiga sebagai sumber penerimaan devisa. Selanjutnya pembangunan sektor pertanian dan industri. Oleh A.T. Moster dalam bukunya Getting Agriculture Moving, pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral daripada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Secara luas, pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan sebuah sosial, baik nilai, norma, perilaku, lembaga sosial, dan sebagainya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan pangan dan bahan-bahan sandang dan bahan-bahan industri maksudnya, yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan. Maka dari itu, pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Selanjutnya, konsep ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan itu sendiri itu terjaminnya ketersediaan pangan
bagi seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat individu sesuai dengan jumlah yang didapatkan untuk bisa beraktivitas dan hidup sehat. Tolak ukur ketahanan pangan. Ada 3 dimensi yang menjadi tolak ukurnya. Yang pertama, dimensi waktu, dimensi sasaran, dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi ini digunakan sebagai patokan pengukuran ketersediaan bahan pangan. Selanjutnya, strategi meraih ketahanan pangan. Ada 2 pendekatan, yaitu ketersediaan pangan dan kepemilikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotu Nurulandari, NIM 1861195. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi meraih ketahanan pangan. Pendekatan baru yang digunakan untuk ketahanan pangan berkelanjutan didasarkan pada 4 aspek. Yang pertama adalah pangan. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, ketahanan pangan harus diperlakukan sebagai hierarki mulai tingkat individu, rumah tangga, regional, hingga global. Yang ketiga, perlu adanya peranan pemerintah dan pressure group yang bertanggung jawab untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan. Yang keempat, pemberdayaan kelembagaan lokal dan peningkatan peran masyarakat dalam meraih ketahanan yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan konsep yang merujuk pada ketersediaan bahan makanan untuk semua masyarakat dari tingkat individu hingga global, pada seluruh level sosial, ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Konsep nilai tukar petani atau NPT, indeks harga yang dibayar adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Nilai tukar petani adalah indikator proksi kesejahteraan petani. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Konsep nilai tukar petani. NTP lebih dari 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP kurang dari 100 berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya. NTP sama dengan 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamluatul Hikmah, NIM 1861011. Keterkaitan sektor pertanian dengan industri manufaktur. Beberapa alasan mengapa faktor pertanian yang sangat esensial dalam proses industrialisasi di Indonesia. Sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin. Dari sisi permintaan agregat pembangunan, sektor pertanian yang kuat membuat tingkat pendapatan real per kapita tinggi. Dari sisi penawaran sebagai sumber input dan investasi sektor industri. Keterkaitan sektor pertanian dengan industri manufaktur. Pihak bank dan swasta. Bank sebagai penyedia dana publik dapat lebih bersahabat dengan petani. Investor diharapkan menginvestasikan modal mereka untuk membuat pabrik pengolahan produk pertanian, sehingga ketika ingin memasarkan produknya ke luar negeri atau ekspor, maka kita akan dapat menghasilkan pendapatan lebih karena nilai yang lebih tinggi. Pihak petani serius dalam menjalankan setiap program yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh petani. Peran pemerintah, pemangku kebijakan membuat regulasi yang memiliki tujuan selaras dan cita-cita bersama, menganggarkan dana untuk pembangunan pertanian, memberikan pengetahuan dengan mengadakan penyuluhan pada petani. Peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi sangat penting untuk mengadakan penelitian-penelitian yang dapat diaplikasikan langsung untuk meningkatkan produktivitas pertanian, daya saing sektor pertanian dan sektor industri.
sektor pertanian, peningkatan daya saing komoditas pertanian dibutuhkan pemahaman konsep dan kebijakan pendukung yang bersifat multidimensi, mencakup kebijakan pada tingkat usaha tani, agroindustri atau agribisnis, perdagangan internasional, dan kebijakan makroekonomi yang lebih luas. Sektor industri. Dalam suatu negara pasti ada industri yang berdaya saing kompetitif. Pengukuran daya saing jika berhasil dalam perdagangan internasional melalui teknologi dan produktivitas yang tinggi, yang dibarengi dengan pendapatan dan upah yang tinggi. Tujuan kebijakan pada sektor pertanian. 1. Membahas konsep, pendekatan, dan pengukuran daya saing. 2. Menganalisis dinamika kinerja daya saing 3. Komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai. Merumuskan langkah kebijakan strategis dalam mendukung peningkatan daya saing komoditas pertanian.